Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet semuanya. Saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan ini seakan-akan mundur ke belakang, seakan-akan masih melihat bagaimana kondisi yang pernah terjadi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena bisa saja satu energi tersebut belum mampu untuk mengambil satu keputusan, yang dimana keputusan itu meninggalkan kondisi yang sudah memberikan suatu kekecewaan. Satu energi
dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan, yang seakan-akan kesedihan itu masih menyimpan berbagai cerita yang belum selesai tetapi harus diselesaikan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan itu berupa suatu tindakan agar tindakan itu mencari suatu ketenangan ataupun suatu kesembuhan ketika mengabaikan dan meninggalkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, kamu harus bisa mengikuti di mana pergerakan hati kamu. Kalau hati kamu berbicara terhadap hal positif, ikuti. Tetapi kalau hati kamu bergerak di dalam kondisi yang mengarah terhadap negatif, ya kamu harus ikuti. Karena seakan-akan kartu yang saya pegang ini menentukan langkah apa yang harus kamu perbuat di dalam kondisi kamu. Karena seakan-akan ketika diri kamu ingin memberikan satu keputusan terhadap langkah yang ingin kamu lakukan, langkah tersebut secara otomatis akan direspon oleh pergerakan intuisi kamu. Dengan kategori naluri kamu pun ikut berperan ketika diri kamu bisa melangkah di dalam keputusan tersebut. Secara tidak langsung, Wak Geng, kartu yang saya pegang ini menyuruh diri kamu untuk menarik diri dari berbagai kondisi yang dimana kondisi tersebut penuh dengan kekecewaan. Secara tidak langsung, kartu yang saya pegang ini menyuruh diri kamu untuk memutuskan satu hubungan yang dimana hubungan tersebut sudah kamu sadari tidak memberikan diri kamu suatu kebahagiaan ataupun ketenangan. Eight of Cups, 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya katakan tadi, bisa saja untuk saat ini kamu sedang mencari suatu ketenangan yang dimana ketenangan itu dari kondisi batin kamu.
Batin kamu yang seakan-akan untuk saat ini sedang terpukul. Batin kamu yang seakan-akan untuk saat ini tersakiti. Kalaupun saya berbicara mengenai perasaan, itu perasaan tersakiti akibat diri kamu terlalu tulus. Makanya saya tidak mengarah terhadap perasaan kamu. Karena perasaan kamu masih bisa kamu kendalikan. Tetapi kalau dari kondisi batin kamu, belum tentu kamu mampu untuk mengendalikannya. Apakah perkataan saya ini menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu di masa lalu? Atau memang perkataan saya ini masih menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu untuk saat ini? Saya rasa keluarnya kartu yang saya pegang ini, faktor utamanya letak di dalam hubungan asmara. Hubungan asmara yang secara tidak langsung tidak pernah kamu temukan yang namanya situasi kenyamanan. Tidak pernah kamu temukan yang namanya pemikiran sejalan dengan pemikiran kamu. Yang kamu temukan itu berdampak terbalik, berupa pengkhianatan, berupa tangisan, berupa kesedihan, dan berupa kemanipulatifan. Itu yang kamu temukan di dalam hubungan yang selama ini kamu bina dari seseorang yang kamu perjuangkan dan kamu pertahankan. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu perjuangkan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi, kartu tersebut menyampaikan posisi manusia itu bersedih ketika meninggalkan diri kamu. Merasa kecewa ketika memutuskan hubungan terhadap diri kamu. Merasa seperti orang yang tidak memiliki tujuan ketika mengabaikan diri kamu, dan manusia itu secara pemikiran tidak tenang dan masih membayangkan bagaimana kebahagiaan yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut. Tidak beda jauh dari kondisi energi kamu dengan apa yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Tetapi berbeda versi. Kamu kecewa akibat ulah manusia tersebut. Manusia itu kecewa akibat diri dia yang menciptakan kondisi tersebut. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Itu yang saya rasakan untuk malam hari ini. Itu yang saya lihat dari pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Sebenarnya ini manusia masih begitu sayang terhadap diri kamu. Tetapi karena ada satu faktor yang membuat manusia itu lebih mementingkan faktor tersebut daripada mementingkan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk mengarah terhadap kondisi energi kamu yang dimana saya tadi mengatakan situasi kekecewaan yang kamu dapatkan dari orang yang kamu perjuangkan, ya karena mungkin manusia itu menganggap hubungan itu berupa gairah, berupa kesenangan, berupa materi. Dia hanya menganggap hubungan kamu itu hanya berupa kesenangan doang. Tidak menganggap hubungan itu suatu komitmen yang sangat jelas. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menganggap hubungan itu suatu komitmen yang jelas, sementara kartu kedua keluar kartu iblis. Hanya membutuhkan yang namanya gairah. Hanya membutuhkan yang namanya keindahan tubuh kamu. Hanya menginginkan yang namanya sentuhan kulit kamu. Hanya menginginkan yang namanya materi kamu. Hanya menginginkan diri kamu bisa memberikan keseimbangan terhadap manusia tersebut. Itu yang dia butuhkan, tetapi berbeda jauh dari diri kamu. Walaupun manusia itu menganggap hubungan kamu hanya sebatas gairah, kamu menganggap hubungan itu adalah hubungan yang penuh sakral, yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus diberikan kasih sayang. Berbanding terbalik sehingga membuat diri kamu bertanya-tanya, apa yang salah terhadap diri saya sehingga saya menerima suatu jawaban dari hubungan saya yang saya jaga ini. Itu dia, geng. Apakah mungkin saya mengatakan hubungan kamu itu di masa lalu ataupun untuk saat ini apabila masih memiliki ikatan ataupun tidak memiliki ikatan bersifat tenang, padahal kartu kedua adalah kartu iblis? Kalau tadi keluar kartu The Temperance, mungkin kartu The Temperance itu akan berbanding terbalik dengan kartu Eight of Cups. Tetapi kartu kedua keluar kartu The Devil. Seakan-akan mendukung keluarnya kartu Eight of Cups. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, untuk saat ini kondisi dia lagi sakit-sakitan dan tidak nyaman dan pemikiran kacau dan sedang terjatuh. Meninggalkan diri kamu bukan mendapatkan suatu perubahan, justru memberikan efek buruk. Atau jangan-jangan manusia ini memiliki penyakit bawaan, saya kurang mengerti. Setidaknya yang saya lihat sedang sakit-sakitan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Three of Swords. Keluarnya kartu ketiga lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut daripada mendominasi terhadap energi kamu. Lebih mendominasi. Pergi meninggalkan diri kamu. Untuk saat ini dia tidak memiliki tujuan.
dan diri dia sedang kecewa ataupun sakit hati, dan kondisi fisik dia memburuk. Ada kekecewaan yang sedang dia renungkan. Ada kekecewaan atau sakit hati yang perlu dia sesali untuk saat ini. 3 kartu negatif. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. 5 koin. Kenapa saya mengatakan kata koin? Kata koin itu mengarah terhadap Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya katakan tadi, ini mengarah terhadap 2 arti. Keuangan dan perasaan. Keuangan terpuruk, perasaan kesepian. Kesepian yang dimana belum sanggup untuk menerima kehilangan diri kamu. Ini manusia sedang ingin menjerit. Seakan-akan menginginkan suatu bantuan terhadap diri kamu. Seakan-akan menginginkan suatu pertolongan dari diri kamu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Kesepian dalam situasi bersedih. Ini dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. 8 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana ketika 8 pedang tersebut mengikat seseorang dengan kondisi penuh dengan tekanan dan kebuntuan. Buntu terhadap keuangan, tekanan dari hubungan kotor sehingga membuat diri dia menerima penyakit dan sedang sakit-sakitan. Bukan hanya itu saja, perasaan dia pun kecewa. Bukan hanya itu saja, ketika meninggalkan diri kamu, batinnya tertekan. Itu dia, geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika? Kalau memang perkataan saya itu bisa kamu terima secara logika, angkat. Kalau memang tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu. 5 kartu yang sudah saya bukakan masih menggambarkan kondisi energi manusia tersebut terpuruk dari hal yang dia ciptakan, yang dia sembunyikan, yang dia manipulatif sendiri. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups. Satu cawan yang saya kategorikan ini, kondisi diri dia benar-benar lagi marah, emosi, sensitif, menutup diri, dan tidak mau bertemu terhadap siapapun. Seakan-akan kesensitifan dia itu mengharuskan diri dia untuk pergi sejauh mungkin agar orang lain bisa memahami kondisi diri dia. Itu dia, geng. Unsur api, unsur tanah. Capricorn, Taurus, Virgo.
Aries, Leo, dan Sagittarius. 6 kartu yang sudah saya bukakan ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Saya menarik kesimpulan kartu yang ingin disampaikan terhadap manusia tersebut, kondisi fisik yang lagi drop dan sakit, dan merasa kesepian. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.